Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Kurnia, NIM 2018-017-112. Saya di sini akan menganalisis saham PT Campina Es Krim Industri Tbk. Sebelum kita lanjut untuk menganalisis saham PT Campina Es Krim Tbk, kita harus mengetahui profil PT Campina Es Krim Industri Tbk terlebih dahulu. PT Campina Es Krim Industri Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam bidang pembuatan es krim. Perusahaan memproduksi produk es krim seperti es krim stik, es krim cup, es krim cone, es krim kemasan keluarga, serta kue es krim. Beberapa merek yang diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan adalah Tropicana, Cocolat, Vanilla Coco, Concerto Olympia Cup, Hula Hula Durian Cup, dan Concerto Hot Coco Brownie. Pabrik perusahaan berlokasi di Rungkung, Surabaya yang juga menggelar kunjungan pabrik untuk pelajar dan masyarakat. Untuk sejarah PT Campina Es Krim Industri Tbk. Pada awalnya, perusahaan tersebut hanya sebuah industri rumahan dan berbentuk firma bernama CV Pranoto dengan merek dagang Campina. CV tersebut didirikan oleh Darmo Hadi Pranoto pada tanggal 22 Juli 1972 di kediaman pribadinya. Seiring dengan perkembangan usaha yang semakin maju, Campina melakukan ekspansi dengan membuka fasilitas produksi di kawasan Sier, Surabaya, Jawa Timur, tahun 1982. Kemudian, sejak tahun 1994, mengubah status perusahaan dari firma atau CV menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Campina Es Krim Industri. Pada tahun 2017, perseroan melakukan penawaran umum saham perdana di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten CAMP. Selanjutnya pada tahun 2018 menjadi official partner Asian Para Games serta pada tahun 2019 mendapatkan Green Opening Award. Di sini saya akan menjelaskan data rasio perusahaan subsektor CAMP. Saya di sini menggunakan 5 data rasio. Yang pertama, ROE. Semakin besar, maka semakin baik dalam menghasilkan laba. DER semakin kecil, maka semakin baik. PER semakin kecil, maka semakin baik. PBVR semakin kecil, maka semakin baik. Dividen yield semakin besar, maka semakin baik. Nah, saya di sini akan membandingkan 3 jenis saham. Yang pertama CAMP, yang kedua Koko, yang ketiga Budi. Untuk ROE CAMP 3,14%, untuk Koko 3,98%, dan untuk Budi 2,22%. Untuk DER CAMP 12,81% dan Koko 123,76%. Untuk Budi 134,14%. PER untuk CAMP 50,85%, untuk Koko 116,66%, untuk Budi 16,47%. PBVR untuk CAMP 1,60%, untuk Coco 4,64%, Budi 0,37%. Dividen yield
CAMP 1,65%, untuk Jojo 0%, untuk Budi 6,12%. Nah, saya di sini akan membandingkan antara dua jenis saham. Yang pertama CAMP dan yang kedua Jojo. Di sini saya akan menganalisis ranking. Untuk jenis rasio ROE, CAMP mendapat peringkat 2 dan Jojo mendapat peringkat 1. Untuk jenis rasio DER, untuk CAMP mendapat peringkat 1 dan Jojo mendapat peringkat 2. Untuk PER, CAMP 1 dan Jojo peringkat 2. Untuk PBVR, CAMP mendapat peringkat 1 dan Jojo mendapat peringkat 2. Serta dividen yield, untuk CAMP mendapat peringkat 2 dan Jojo mendapat peringkat 1. Jumlah dari keseluruhannya untuk saham CAMP sebesar 7 dan Jojo 8. Nah, di sini saya akan menganalisis dalam jangka waktu 3 tahun, yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Untuk di tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Namun, di tahun 2020 awal sampai dengan sekarang mengalami penurunan yang cukup drastis, terutama di awal pandemi, yaitu sekitar bulan Maret 2020. Nah, yang selanjutnya analisis finansial, income statement, atau yang sering kita kenal dengan laporan laba rugi. Nah, di sini pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Namun, di tahun 2020 bulan Juni mengalami penurunan yang cukup drastis. Ini diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19. Untuk balance sheet di tahun 2018 sampai dengan 2020 di bulan Juni. Untuk DER-nya dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami kestabilan. Namun, untuk asetnya dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan. Untuk pemegang saham Sabana Prawira Wijaya itu sekitar 83,94%. Dan untuk masyarakat sendiri 16,06%. Sekian analisis saham dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.